Halo, apa kabar Tribuner? Saya Delta Gonzales berjumpa kembali bersama program Super Score edisi spesial Piala Dunia untuk hari Kamis 1 Desember 2022. Nah, kali ini kita akan mengulas laga lain dari grup C yang akan mempertemukan antara Arab Saudi versus Meksiko. Sudah bergabung dengan saya ada wartawan olahraga Tribun News Solo, Bang Dwi Setiawan dan juga Bang Devor Ismanto. Halo, apa kabar Bang Dwi, Bang Devor? Ya, halo. Kita jangan lemes ya, soalnya grup C ini sungguh-sungguh sangat seru untuk diulas karena juga dari 4 negara yang ada di grup C masih sama-sama berpotensi untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Oke, Bang Dwi Setiawan di sini Arab Saudi begitu tampil mengejutkan sampai-sampai semua halayak dunia tidak percaya Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina di match pertama dengan skor tipis saja 2-1. Namun kemudian Arab Saudi harus mengakui keunggulan Polandia di match kedua, mereka kalah 0-2. Nah, seperti apa ini prediksi maupun pengamatan Bang Dwi Setiawan di match 1 dan 2 Arab Saudi? Iya, saya merasa Arab Saudi ini menjadi tim Asia yang performanya paling bagus, paling Ya, menyedot perhatian, dan cukup konsisten ya dari segi permainan, terlepas dari kekalahan yang sangat kita sayangkan mm, pada matchday kedua melawan Polandia lalu. Padahal kalau Polandia itu bisa menang, saya yakin Arab Saudi lebih tenang dalam menghadapi laga kali ini gitu. Tapi betul. sayang momentum bisa menyamakan skor lewat penalti, akhirnya justru kebobolan killing the game, ya udah akhirnya nasibnya ditentukan pada laga kali ini. Jadi kalau melihat dari penampilan dari matchday pertama, matchday kedua, saya rasa agresivitas, intensitas dan pressing yang diterapkan Arab Saudi ini membuat banyak orang ya terpukau gitu. Dan pada saat ini nasib Arab Saudi berada di tangannya sendiri untuk bisa lolos ke 16 besar. Ya, meskipun hanya diisi pemain-pemain lokal, tapi di sini Ya, juga tidak terlepas dari peran sang pelatih Hev ya. Renat yang bisa memoles cantik permainan dari timnas Arab Saudi. Itu penampilan dari Arab Saudi. Lantas seperti apa nih Bang Devor? Meksiko yang menurut saya belum terlalu optimal ya tampil di Piala Dunia edisi kali ini. Hanya menghasilkan 1 poin di 2 laga terakhir. Seperti apa pengamatan dari Bang Devor? Sebenarnya pekerjaan rumah dari Gerardo Martino ini mempertajam lini depan Meksiko ya, di mana Hmm. di laga bukan hanya mendapatkan satu angka saja, namun juga belum mampu mencetakkan satu gol pun. Mm-mm. Padahal kalau bicara lini depan, Meksiko diisi oleh nama-nama yang lumayan mentereng. Ada Raul Jimenez yang bermain untuk Wolves, ada juga Irving Lozano yang performanya lumayan bersama Napoli di musim ini. Namun karena Gerardo Martino sendiri bermain cukup pragmatis ya. Ia lebih banyak menunggu di lini pertahanan sendiri dan jarang sekali melakukan pressing lebih dalam, dan garis pertahanan Meksiko pun cukup ke dalam. Emang mereka mampu bermain imbang di laga pertama, namun akhirnya jebol juga saat melawan Argentina. Itu pun Argentina kesulitan untuk menjebol lima pertahanan dari Meksiko. Dan pertandingan kedua mau tak mau Meksiko harus merubah gaya bermainnya dan tampil lebih agresif dan juga menyerang. Ya, ya memang Meksiko belum terlalu oke di Piala Dunia edisi kali ini. Tidak tahu seperti apa alasannya. Oke, Arab Saudi, Bang Dwi memang sempat kalah ya dari Polandia di laga kedua. Nah, eh, menurut saya Arab Saudi ini menjadi ujung tombak timnas yang ada di area Timur Tengah sebagai, wah ini bakalan diunggulkan ini ya Arab Saudi karena juga kita tahu Iran yang memang sebelumnya memiliki kans lebih besar untuk lolos ke babak 16 besar, akhirnya juga mereka harus mengakui keunggulan dari Amerika. negara-negara yang ada di grup B yang akhirnya juga meloloskan Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, lantas seperti apa ini Arab Saudi di pertandingan lawan Meksiko ini? Iya, 3 poin menjadi harga mati ya dan pilihan utama Arab Saudi untuk laga kali ini. Karena memang 3 poin tidak hanya berarti bahwa Arab Saudi bisa mencetak sejarah lagi untuk Hmm. lolos ke 16 besar, juga bisa menghindari barangkali Prancis dari grup D Ya. di 16 besar. Tentu misi utama yang paling besar yang menjadi beban Arab Saudi kali ini adalah bisa menyelamatkan wajah sepak bola Asia. Kita Hmm. tahu Qatar, Iran sudah pulang kampung ya alias sudah gagal terhenti langkahnya. Tentu kita tahu juga Korea Selatan juga sangat sulit untuk bisa lolos dari
grup setelah belum hanya meraih 1 poin. Terus ada Australia juga yang masih berjuang di grup D melawan ini grupnya Prancis. Mm-mm. Tentu hal itu menjadi sebuah harapan sekaligus beban bagi Arab Saudi untuk bisa meraih kemenangan dan memastikan tiket 16 besar lolos pada edisi kali ini. Dan saya yakin Delta ketika Arab Saudi bisa apa ya lebih tenang dan klinis dalam menyelesaikan peluangnya, saya yakin 3 poin bisa menjadi potensi yang bisa diraih oleh tim Asia tersebut. Nah, sepertinya juga semua warga Asia juga akan mendukung Arab Saudi menang di laga ini tentunya ya. Oke, karena juga tadi Bang Dwi sudah mengatakan kalau Arab Saudi memang bermain sudah cukup konsisten terlepas dari apapun hasilnya di 2 match terakhir. Nah, Bang Devar, kalau Arab Saudi diisi oleh pemain-pemain lokal saja yang mungkin belum terlalu banyak pengalamannya di liga-liga top Eropa. Sementara Meksiko di sini ada satu aktor ya yang menurut saya itu dipegang oleh sang kiper ya, Memo Ochoa. Yang mana Memo ini sudah cukup malang melintang di Piala Dunia meskipun juga tidak bermain di Liga Top Eropa, tapi dia dijuluki sebagai kiper spesialis Piala Dunia dari tahun 2006 silam ya. Meskipun juga sudah berumur, untuk statistiknya juga dari 131 main, separuh lebihnya dia bisa clean sheet. Tapi juga dengan prestasi maupun pencapaian seperti ini belum bisa menyelamatkan Meksiko dari grup C. Lini mana yang perlu dibenahi kalau tadi Bang Devor mengatakan lini depan yang memang sudah diisi oleh Jimenez, Lozano yang sudah cukup oke di klub tapi juga masih bapuk di timnas. Akan seperti apa ini? Lini mana yang seharusnya dibenahi dan seperti apa Tata membenahinya? Ya, seperti yang tadi saya bilang, Gerardo Martino ini bermain terlalu pragmatis ya, Mbak Delta. Heeh. Bermain itu mereka tidak ingin menang gitu. Yang Mm-mm. mereka cari selama dua pertandingan kayak mereka tuh minder menghadapi Polandia ataupun Argentina yang dengan nama besar mereka memiliki striker-striker seperti Lewandowski dan Lionel Messi dan uh, secara mereka juga tidak boleh berkepala besar dengan memiliki kiper sekelas Ochoa gitu yang di match pertama mampu menepis penalti tetapi di match kedua pun harus jebol juga melawan Ya. Lionel Messi yang kita tahu kualitasnya seperti apa dan uh, tidak Gerardo Martino tidak harus bermain dengan 5 back sejajar karena itu mengurangi kreativitas mereka di lini tengah. Padahal di lini tengah mereka memiliki selain Raul Jimenez dan Hirving Lozano di lini depan, di lini tengah mereka masih memiliki Edson Alvarez yang musim ini bermain bagus bersama Ajax dan diincar tim-tim besar. Ada juga pemain lainnya yang berpengalaman seperti Hector Herrera yang pernah bermain untuk Atletico Madrid itu tidak kelihatan karena permainan pragmatis dari pelatih Meksiko ini. Mm-mm. Dan cari kemenangan maka ia harus mengubah strateginya entah bermain 4-2-3-1 atau 3-5-2. Yang penting ia bermain lebih agresif. Oke, jadi memang harusnya di sini kita tinggalkan pragmatis ya untuk Tata. Jadi memang harus wajib bermain agresif untuk bisa menuai hasil yang maksimal ya dari laga versus Arab Saudi ini. Nah, lantas Bang Dwi, kalau Meksiko juga akan bermain agresif, nah prediksinya permainan Arab Saudi saat melawan Meksiko akan seperti apa ini? Apakah sama-sama jual beli serangan atau ada yang lebih milih bertahan atau seperti apa? Ya, kalau melihat 3 poin menjadi hal krusial bagi kedua tim, saya yakin Arab Saudi tetap akan mempertahankan ritme dan permainan terbaiknya ya dalam artian apa yang telah dia capai dan dia tampilkan dalam 2 laga pembuka saya yakin akan dilanjutkan kembali Hmm. pada match day ketiga ini. Jadi saya merasa Arab Saudi akan tetap menjadi tim yang bermain lebih agresif, Ya. proaktif dalam menyerang untuk melawan Meksiko kali ini. Yang perlu diperhatikan Delta adalah Arab Saudi ini perlu belajar dari kekalahan melawan Polandia pada laga sebelumnya, yang dimana pemain Arab Saudi ini kehilangan sentuhan terbaiknya. Berbeda saat bisa mengalahkan Argentina, Arab Saudi bisa mengkonversikan peluang yang sedikit bisa menjadi 2 gol dan bisa berbuah kemenangan. Nah, di sini berarti ujian bagi Arab Saudi apakah bisa memanfaatkan dari permainan Meksiko yang masih belum mencetak gol. Itu apakah bisa di situ. Jadi saya yakin Arab Saudi bisa bermain lebih proaktif dan agresif dalam laga kali ini. Ya, mungkin Arab Saudi sudah memiliki modal 3 poin ya, yang untuk digunakan sebagai lolos ke 16 besar. Lantas ini akan sangat sulit
untuk Meksiko untuk bisa lolos karena hanya mengemas 1 poin. Nah, ini akan ada skenario sulit menurut saya, yang mana juga masih menunggu hasil dari pertandingan Polandia versus Argentina. Bang Devor, akan seperti apa ini skenario untuk Meksiko agar bisa lolos? Karena hanya 1 poin ini. Ini hanya 1 poin dan laga hidup dan mati ini untuk lolos ke 16 besar. Saat ini Meksiko berada di peringkat terakhir ya, atau di Mm. puncak, hanya menghasilkan 1 poin. Bukan hanya itu, mereka juga -2. Di mana di peringkat 3, 2, dan 1 itu mereka mengunggulkan Arab Saudi 3 poin, Argentina 3 poin, dan Polandia 4 poin. Jadi mau tidak mau Meksiko harus mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor yang kalau bisa dibilang harus dengan skor yang mencolok ya, Mbak Delta ya. Huh. Eh, Ataupun mereka berharap Lewandowski dan kolega ini mampu mengalahkan Argentina. Oke. Mm-mm. Mereka mampu mengalahkan Meksiko dengan skor berapapun. Otomatis mereka akan mengumpulkan 4 poin dan Argentina hanya 3 poin. Dan secara otomatis mereka akan lolos sebagai runner-up. Ya, berarti lolosnya bersama dengan Polandia ya. Arab Saudi tidak lolos ya di sini ya. Ya, itu dia skenario yang memang cukup rumit. Di sini masih ada gap selisih gol yang sangat jauh di sini, dan Meksiko paling tidak membutuhkan minimal 4 gol minimal saja dan harus menang telak lawan Arab Saudi. Bang Dwi, kalau Arab Saudi untuk bisa lolos cukup mudah ya. Hasil imbang pun apakah bisa menentukan kelolosan Arab Saudi? Ya, hasil imbang akan menentukan kelolosan Arab Saudi jika Polandia bisa mengalahkan Argentina pada match terakhir ya. Kalau tidak, barangkali Argentina juga Arab Saudi perlu bersaing selisih gol dengan Argentina jika Argentina melawan Polandia bermain imbang pada laga lainnya. Jadi saya rasa Arab Saudi tidak perlu memikirkan laga lainnya karena ketika Arab Saudi bisa mencetak 3 poin, Hmm. tentu tiket 16 besar menjadi dalam genggaman ya. Ya, saya yakin Arab Saudi beda main matanya dengan Meksiko itu bebannya beda. Kalau Meksiko harus perlu melihat laga lainnya harus menang atau imbang atau kalah, tapi Arab Saudi fokus menang, entah hasil laga lainnya entah menang atau imbang, saya percaya bahwa Arab Saudi bisa lolos kalau skenario itu terjadi. Ya, oke. Dan kita nanti malam mau sibuk ya, sibuk bakalan nonton yang Polandia Argentina, terus juga Ya, Arab Saudi sama Meksiko agar bisa sama-sama menentukan, karena memang dua laga ini akan ditayangkan, akan disiarkan secara serempak, secara bersama-sama untuk menghindari terjadinya pengaturan skor dan lain sebagainya yang nakal-nakal pokoknya ya. Oke, terima kasih ya Bang Devor dan juga Bang Bi untuk ulasan Arab Saudi versus Meksiko. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Terima kasih banyak untuk Tribuners dan jangan lewatkan program Superscore spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzales, pamit undur diri. Sampai jumpa.